Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Mas Mbak. Balik lagi ya di YouTube channel aku setelah berminggu-minggu aku belum sempat buat upload video, dan kali ini aku ada kesempatan buat bikin video baru. Sebenarnya sih aku kemarin udah upload video ya, tapi itu video yang udah cukup lama yang ada di channel YouTubeku yang satunya, yaitu Lelana. Kemarin aku upload video tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia yang belum terpecahkan, dan salah satunya ini adalah tentang kapal laut SSO Orang Medan yang sampai sekarang memang belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggal dari orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan kali ini Mas Mbak, aku bakal ngebahas tentang misteri yang belum terpecahkan juga, tapi kali ini dari Ponorogo. Wow, sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya jelek, karena tadi aku tuh udah take Mas Mbak, tapi sayang banget mic-nya itu nggak mau nyangkut, jadi suaranya tuh hilang. Mau diedit, suaranya nggak ada. Yo wes, akhirnya harus take ulang dan nggak pakai mic. Mohon maaf kalau suaranya jelek, oke? Oke, buat Mas dan Mbak nih yang tinggal di Ponorogo pasti udah tahu banget kan legenda-legenda, kisah-kisah misteri yang ada di Ponorogo yang belum terpecahkan. Iya, salah satunya adalah yang ada di Desa Mirah dan juga di Desa Golan, di mana air di sungai kedua desa tersebut tidak bisa menyatu. Aku masih inget banget ya Mas Mbak, kalau beberapa tahun lalu waktu aku semester 3 kalau nggak salah, guru sejarah aku tuh pernah cerita tentang sekelompok peneliti yang akan melakukan penelitian untuk menguak tabir kebenaran apakah yang menyebabkan sungai dari Desa Golan dan juga Desa Mirah ini tidak bisa menyatu. Sebenarnya merinding juga sih ya ngebahas ini, tapi menurut Vandira ini adalah sebuah kisah yang patut sekali untuk di-share, untuk menambah wawasan dan juga menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, si peneliti ini, aku masih inget banget apa yang dikatakan sama dosen aku, kalau mereka akhirnya tidak bisa melakukan penelitian karena mereka ditimpa oleh malapetaka. Sampai detik ini Mas Mbak ya, kalau sungai yang ada di Desa Mirah dan juga Desa Golan itu belum terpecahkan secara sains atau secara ilmu pengetahuan penyebab dari ketidakbisaannya menyatu. Gimana sih kata-katanya? Tidak bisa menyatu, ini tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan atau sains. Kalau di luar negeri atau di kancah dunia ya, sudah ada nih hal-hal yang serupa, yaitu air laut yang tidak bisa menyatu. Tapi para peneliti ini sudah berhasil untuk menemukan fakta kenapa air laut itu tidak bisa menyatu. Berbeda dengan yang ada di Ponorogo, karena ketidakadaannya, gimana ya kata-katanya? Karena tidak adanya penelitian yang menunjukkan secara keilmuan apa penyebab dari sungai yang tidak bisa menyatu tersebut, warga Ponorogo pun akhirnya percaya kalau sungai tersebut tidak bisa menyatu karena kutukan. Sebelum kita lanjut ke kutukannya ya Mas Mbak, aku mau mengakui kalau sejujurnya aku sendiri belum pernah datang ke sungai tersebut melihat secara langsung fenomena ketidak bisa menyatuannya. Ya itu pokoknya ketidak bisa menyatuannya sungai dari Desa Golan dan juga Desa Mirah. Menurut saksi mata yang pernah mendatangi lokasi, sungai yang berasal dari Desa Golan ini berwarna biru, sedangkan sungai yang berasal dari Desa Mirah ini berwarna coklat. Lokasi kedua desa tersebut dari pusat kota Ponorogo kurang lebih 5 km. Realitasnya, berdasarkan letak geografis, sebenarnya kedua desa tersebut berada di kawasan yang sama, Mas Mbak. Buat kalian yang tinggal di wilayah Ponorogo pasti tahu banget, hanya dipisahkan oleh sungai tersebut. Namun uniknya, walaupun masih dalam satu lokasi, masyarakat, baik itu dari Desa Mirah ataupun Desa Golan, ini tidak pernah berani untuk melakukan aktivitas sosial dalam lokasi yang sama, ataupun juga melakukan kerjasama antara kedua desa tersebut. Nah, kita langsung berlanjut ke kutukannya nih Mas Mbak. Jadi, kutukan itu berawal dari kisah percintaan antara Joko Lencur dengan Kencono Wungu. Joko Lencur adalah putra dari Ki Ageng Honggolono. Beliau adalah guru besar dari Desa Golan.
Sementara Kencana Wungu adalah putri dari seorang guru besar juga dari desa Mirah yang bernama Ki Ageng Mirah. Saking cintanya nih mereka, akhirnya Joko Lencur memberanikan diri untuk meminta izin kepada Ki Ageng Mirah mempersunting sang putri, yaitu Kencana Wungu. Namun mengetahui kepribadian dari Joko Lencur yang kurang baik, akhirnya Ki Ageng Mirah pun memutuskan untuk menolaknya secara halus. Ki Ageng Mirah menyetujui pernikahan, tetapi ia mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tidak masuk akal pun diberikan kepada Ki Ageng Honggolono agar bisa memboyong putrinya ke desa Golan. Di antaranya, keluarga dari Ki Ageng Honggolono harus membuat bendungan yang nantinya airnya akan digunakan untuk mengaliri sungai yang ada di desa Mirah. Kemudian, Ki Ageng Mirah juga meminta Ki Ageng Honggolono untuk membuat seserahan, yaitu lumbung padi yang nantinya akan berjalan sendiri ke rumah dari Ki Ageng Mirah. Artinya, tidak boleh diantarkan, tapi harus berjalan sendiri. Tidak mungkin kan Mas Mbak lumbung bisa berjalan sendiri? Nah, karena khawatir persyaratan tersebut dapat terwujud, akhirnya Ki Ageng Mirah pun meminta bantuan kepada Ki Kluntung Wuluh. Ki Ageng Mirah menyuruh Ki Kluntung Wuluh untuk mengambil padi-padi yang akan dimasukkan ke dalam lumbung padi. Mengetahui lumbungnya tidak kunjung penuh diisi oleh padi, Mas Mbak, akhirnya Ki Ageng Honggolono pun marah besar dan akhirnya dia memilih untuk memasukkan jerami dan juga titen atau kulit kedelai yang sudah kering ke dalam lumbung tersebut dan diubah menjadi padi dan juga kedelai. Sementara itu di sungai, bendungan yang dibangun oleh Ki Ageng Honggolono pun juga selalu runtuh dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Hal itu tentu saja karena ulah dari Ki Kluntung Wuluh. Melihat bendungan yang selalu gagal dibangun, akhirnya Ki Ageng Honggolono pun meminta bantuan kepada Bajul Klowor, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri, dan Bajul Klowor ini adalah pemimpin dari buaya-buaya yang ada di kawasan tersebut untuk membangun bendungan itu. Akhirnya Bajul Klowor pun mengiyakan dan dia mengerahkan bala tentaranya, yaitu buaya-buaya, untuk membangun bendungan yang ada di kawasan itu. Namun lagi-lagi sama si Ki Kluntung Wuluh ini digagalkan. Namun sayangnya aksi tersebut diketahui oleh Bajul Klowor sehingga terjadilah peperangan sengit antara Bajul Klowor dengan Ki Kluntung Wuluh. Ki Kluntung Wuluh berhasil dikalahkan oleh Bajul Klowor dan akhirnya Ki Kluntung Wuluh tunduk kepadanya. Singkat cerita ya Mas Mbak, akhirnya persyaratan tersebut bisa dipenuhi oleh Ki Ageng Honggolono dan mereka pun bersiap untuk berangkat menuju ke desa Mirah, di mana mereka berangkat dibarengi oleh iring-iringan pengantin. Sebelum berangkat, Ki Ageng Honggolono menyabdakan untuk lumbung tersebut bisa berjalan sendiri menuju ke desa Mirah, ke rumahnya Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah dengan mata batinnya mengetahui jika yang ada di dalam lumbung tersebut bukanlah padi dan juga kedelai yang asli, melainkan jerami dan juga titen. Lalu ia pun bersabda, "Lihatlah bawah dan tengoklah atas." Maka dengan sabdanya, isi lumbung itu pun otomatis berubah Mas Mbak, menjadi titen dan juga jerami. Mengetahui hal itu, sontak saja Ki Ageng Honggolono menjadi marah besar karena acara perkawinan anaknya harus digagalkan. Maka terjadilah adu mulut antara guru dengan guru, murid dengan murid, hingga akhirnya terjadi perang tanding dan perang adu kesaktian. Selama berkecamuk perang itu, Joko Lencur dan Kencana Wungu memutuskan untuk bunuh diri. Naasnya lagi Mas Mbak, bendungan yang dibangun oleh Bajul Klowor saat terjadi perang tanding ini ambrol sehingga menyebabkan air bah melanda di kawasan desa Mirah. Hal itu menyebabkan warga desa Mirah dan Ki Ageng Mirah harus hanyut dan meninggal dalam kejadian tersebut. Sementara itu, Ki Ageng Honggolono seusai menemukan anaknya Joko Lencur bunuh diri bersama sang kekasih yaitu Kencana Wungu, akhirnya beliau pun menyabdakan beberapa hal. Sabdanya itu tertulis dalam catatan Iro Diharjo Ponorogo yang berbunyi, "Wong Golan lan Mirah turun temurun ora oleh ngenekake mantu. Barang utawa isen-isene donya desa Golan kang awujud kayu, watu, banyu lan sak pinunggalane ora bisa digawa menyang desa Mirah. Barang-barang wong Golan lan desa Mirah ora bisa awor dadi siji." Dan poin yang terakhir adalah wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan saka dele.
Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, orang Golan dan orang Mirah secara turun-temurun tidak boleh mengadakan pernikahan. Barang-barang dari desa Golan yang berwujud kayu, batu, air, dan lain-lain tidak bisa dibawa ke desa Mirah. Kemudian, barang-barang orang Golan dan orang desa Mirah tidak bisa dijadikan menjadi satu. Nah, ini nih Mas Mbak yang disinyalir menjadi penyebab kenapa air sungai yang ada di desa Golan dan juga desa Mirah tidak bisa menyatu menjadi satu. Dan terakhir adalah orang Mirah tidak boleh menanam, menyimpan, dan membuat panganan yang berasal dari kedelai. Sebenarnya masih ada misteri-misteri lain, hal-hal aneh lainnya yang terjadi antara kedua desa. Namun kali ini Vandira cuma mau membahas tentang air sungai yang tidak bisa menyatu di kawasan tersebut yang hingga sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan kita ya, Mas Mbak. Selain itu juga bisa kita ambil pelajarannya. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan video-video menarik Vandira berikutnya tentu saja di channel RY Vandira. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini kalau kalian suka. Vandira pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!